Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Prihartini Widianti selaku dosen pengampu mata kuliah Kolaborasi Inovasi. Berawal dari kebiasaan kami, anak muda yang sering berkumpul sambil mencari camilan ringan, kami menyadari bahwa kebanyakan makanan kekinian di pasaran itu masih didominasi oleh cita rasa barat seperti keju, barbeque, ataupun balado. Padahal di Indonesia sendiri itu punya banyak sekali rasa khas yang tidak kalah lezat dan bahkan sudah diakui oleh dunia. Salah satunya yaitu rendang yang dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia versi CNN Travel tahun 2021. Dari situlah muncul ide untuk menggabungkan camilan modern seperti nachos khas Meksiko dengan cita rasa khas Nusantara. Maka lahirlah produk kami yakni Nandang Nachos Saus Rendang sebagai bentuk inovasi kuliner yang memadukan rasa modern dan kekayaan cita rasa lokal. Menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2023, sektor kuliner menyumbang lebih dari 42% terhadap total ekonomi kreatif nasional. Nah, data tersebut membuktikan bahwa inovasi kuliner berperan sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus melestarikan cita rasa Indonesia. Melalui produk kami, yakni Nandang, kami ingin menghadirkan produk yang bukan hanya lezat dan praktis, tetapi juga membawa nilai budaya dan kebanggaan tersendiri terhadap kuliner Nusantara. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan dan mempresentasikan produk kami, yakni Nandang. Sekali nyoba Nandang, rasanya pasti nendang. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya, Safa Alia Kandau, dan rekan-rekan saya ada Saista, Agnisha, Noya, Lutfan, Aziz, dan juga Seva. Baik, yang pertama, untuk menciptakan sebuah produk, kita harus mengetahui latar belakang masalah dari produk yang kita miliki. Karena tujuan utama dari suatu produk adalah menyelesaikan sebuah masalah atau memberikan solusi pada sebuah masalah. Masalah utama yang kita angkat kali ini yaitu munculnya banyak tren makanan dengan cita rasa barat. Contohnya seperti makanan dengan saus bolognese maupun saus tartar. Meskipun mereka memiliki pasar yang besar, persaingannya juga akan menjadi besar. Kemudian, untuk mengatasi masalah pasar yang begitu ketat dengan tetap membawa makanan yang sedang hype, yaitu dengan melakukan inovasi. Pada kelompok kami, yaitu kami membawakan Nandang, yaitu nachos dengan saus rendang, sebagai inovasi dan sebagai highlight dari makanan yang kami jual. Selanjutnya, target market yang kita tuju yaitu pelajar dan mahasiswa, anak kos, foodies dan Gen Z yang aktif di media sosial, serta pecinta kuliner Nusantara dengan sentuhan modern. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan keunggulan kompetitif. Jadi, produk kami memiliki keunggulan kompetitif yaitu dengan menggunakan saus bumbu rendang. Berbeda dengan nachos pada umumnya, produk kami menggunakan saus bernuansa Nusantara, yaitu bumbu rendang yang pasti sangat jarang ditemui dan ini merupakan inovasi dari kami. Selanjutnya, strategi pemasaran yaitu kita ada dua, cara mendapatkan pelanggan dan cara mempertahankan pelanggan. Yang pertama, cara mendapatkan pelanggan. Yang pertama, promosi media offline dan online, konten menarik dan berkualitas, kolaborasi dengan konten kreator, membangun trust dengan pelanggan. Selanjutnya, cara mempertahankan pelanggan yaitu kami menjaga kepercayaan pelanggan, menjaga kualitas dan cita rasa produk yang kami buat, serta membuat pelayanan yang unggul dan membuat promo khusus untuk pelanggan tetap. Baik, selanjutnya ada progress atau traction. Pada tahap awal peluncuran, produk kami telah berhasil terjual 11 produk, di mana ini merupakan langkah awal konsumen mempercayai produk kami. Dan ini sudah kami buktikan dengan 80% konsumen merasa puas, dan bahkan telah memberikan ulasan positif kepada produk kami. Tidak hanya itu, lebih dari 10 masukan telah kami terima, dan bahkan sudah kami gunakan untuk perbaikan peluncuran produk kami selanjutnya. Baik, selanjutnya ada proyeksi keuangan. Jadi di minggu pertama kita menjual sebanyak 11 porsi dan kita mendapatkan sejumlah 160.000 dari modal awal senilai 212.000 dan kita mendapatkan laba rugi sekitar 52.000.
Jadi di sini ada dua grafik. Yang pertama ada grafik mingguan dan yang kedua ada grafik akumulasi bulanan. Yang pertama grafik mingguan, di sini ada dua garis. Yang pertama ada garis berwarna orange dan yang kedua ada garis berwarna biru. Di mana garis yang berwarna orange menggambarkan kestabilan apabila per minggunya kita mendapatkan sejumlah 160.000. Dan yang garis berwarna biru menggambarkan kenaikan apabila di penjualan kita per minggunya ada kenaikan sekitar 20%. Nah, minggu pertama usaha masih rugi sekitar 52.000 karena pendapatan belum menutup modal. Minggu kedua mulai tercapai titik balik dengan proyeksi laba sekitar 160.000. Minggu ketiga, jika penjualan stabil, laba tetap senilai 160.000, sedangkan ada kenaikan 20% dengan menambahkan kurang lebih 3 porsi akan menghasilkan laba lebih tinggi sekitar 190.000. Dan untuk minggu keempat, kondisi stabil tetap di 160.000, tetapi jika naik 20% per minggu, laba bisa mencapai 230.000. Nah, untuk grafik akumulasi bulanan, jadi apabila stabil akan mendapatkan sekitar 438 per bulan, sedangkan ada kenaikan per minggunya 20% akan mendapatkan laba sekitar 530.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan investasi dan penutup. Di mana kebutuhan investasi yang pertama yaitu berupa modal awal yang berjumlah sekitar Rp212.000 di minggu pertama dan minggu kedua. Selanjutnya ada kebutuhan modal berupa Doritos, tomat, selada, bumbu kari, dan rendang, kemudian ada daging ayam. Yang ketiga, strategi harga, mengacu pada PEP supaya harga per produk tetap stabil dan menghasilkan penghasilan yang memuaskan. Selanjutnya penutup, mengedepankan evaluasi untuk menghasilkan produk terbaik untuk mencapai laba yang ditargetkan dan diinginkan. Kemudian, kami akan menjelaskan bisnis model kanvas kami atau BMC produk Nadang. Yang pertama, ada key partner, yaitu kami bekerjasama dengan supplier seperti supermarket, grosir, dan juga pasar. Yang kemudian kami bekerjasama dengan platform online seperti Gojek, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Kemudian, kami berusaha memperkenalkan produk kami melalui content creator ataupun influencer. Kemudian, e-wallet, seperti transfer, QRIS, OVO, atau Dana. Yang kedua, ada key activities, yaitu pengadaan bahan baku dan juga produksi seperti meracik bumbu rendang ataupun meracik bumbu kari. Yang kemudian dilanjut dengan penjualan dan pemasaran produk, menjaga kualitas agar tetap fresh, dan juga melakukan pelayanan pelanggan dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, ada key resources, yaitu sumber daya manusia, modal, alat produksi, dan juga bahan baku. Dan yang terakhir itu melakukan pembuatan akun media sosial. Dan yang terakhir, cost structure. Cost structure sendiri dibagi menjadi dua, yaitu variable cost dan juga fixed cost. Untuk variable cost-nya sendiri itu terdapat bahan baku, paper tray, biaya pengiriman, dan juga biaya produksi. Sedangkan untuk fixed cost-nya itu ada dua, tenaga kerja dan juga peralatan produksi. Kemudian bisnis model kanvas yang kedua meliputi cost structure, di mana cost structure terdiri dari dua. Yang pertama variable cost, yaitu bahan baku, paper tray, biaya pengiriman, dan biaya promosi. Kedua, fixed cost, yaitu tenaga kerja dan peralatan produksi. Selanjutnya ada value proposition, yang diantaranya berupa menggabungkan snack modern, yaitu nachos, dengan bumbu atau cita rasa autentik dari Indonesia, yaitu bumbu rendang. Kemudian ada mudah dibawa dan dimakan di mana saja karena kemasan yang praktis. Selanjutnya ada harga yang terjangkau atau cocok di kantong pelajar atau mahasiswa. Yang terakhir, kualitas bahan yang sudah terjamin. Selanjutnya ada customer relations, yaitu memberikan form untuk memasukkan kritik dan saran yang diinginkan. Kemudian ada meminta testimoni ke konsumen. Kemudian ada memberikan promo atau program membership kepada konsumen tetap. Selanjutnya ada channel, yaitu event atau bazar kampus, ada online delivery dan pop-up store di festival kuliner. Kemudian ada revenue, yang terdiri dari penjualan langsung atau direct sales, online ordering, paket menu dan bundling, dan yang terakhir event dan pop-up booth. Yang terakhir yaitu customer segment, yaitu pelajar, SMA atau mahasiswa, kemudian ada anak kos, kemudian ada foodies atau generasi Z yang aktif di media sosial, kemudian ada pecinta kuliner Nusantara dengan sentuhan yang modern.